Oke semua, welcome to my YouTube channel. Balik lagi dengan saya, Pradipta Sofyanisa. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan saya juga berterima kasih kepada kalian yang udah subscribe, like, dan komen pada YouTube channel saya. Dan kali ini saya akan memberikan sebuah opini terkait penegakan hukum dan hak asasi manusia di Indonesia, khususnya pada saat ini. Dan kita langsung aja yuk ke pembahasan yang pertama, atau sebuah opini mengenai penegakan hukum. Penegakan hukum itu sendiri itu sebuah sistem ya, yang di dalamnya terdapat anggota pemerintah yang dapat bertindak secara terorganisir dalam menegakkan hukum dengan cara menemukan, menghalangi, dan memulihkan atau menghukum orang yang melanggar undang-undang dan norma hukum berada. Terus apabila kita melihat setahun terakhir ini, penegakan hukum di Indonesia ini justru tidak mengalami kemajuan, bahkan membuat kita prihatin. Salah satunya adalah kasus Joko Chandra yang 11 tahun menghilang membawa kabur uang negara, dan dalam putusan sidangnya terbilang cukup ringan. Kasusnya pun ikut mencoreng penegakan hukum di Indonesia. Pasalnya oknum aparat atau lembaga penegak hukum ikut membantu Joko Chandra dalam pelariannya. Semua itu kita bisa melihat ya bahwa situasi penegakan hukum di Indonesia ini belum menunjukkan perkembangan yang signifikan dan belum memberikan rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat. Nah, sebagai upaya untuk meningkatkan pemberdayaan terhadap lembaga peradilan dan aparat penegak hukum, maka perlunya meningkatkan kualitas dan kemampuan aparat penegak hukum yang lebih profesional, berintegritas, dan berkepribadian. Tentu ya, kita semua masyarakat Indonesia ini mempunyai harapan bersama terkait penegakan hukum yang adil bisa tercapai sebagaimana yang telah diamanatkan oleh konstitusi dan bisa menjadi contoh baik bagi bangsa lainnya. Apalagi selama masa pandemi COVID-19 ini sebagai ajang pembuktian bahwa negara hukum yang kita anut itu tidaklah salah. Nah, untuk yang selanjutnya ini opini mengenai hak asasi manusia. Sejatinya setiap orang itu sudah memiliki hak asasi manusia sejak lahir. Untuk melindungi hak asasi manusia tersebut perlu adanya penegakan yang dilakukan oleh berbagai pihak. Saat ini di Indonesia, penegakan hak asasi manusia belum mengalami kemajuan. Penegakan yang dilakukan pemerintah masih belum tegas. Ditambah lagi saat ini telah terjadi pandemi COVID-19 yang memperburuk keadaan Indonesia, terkecuali pada asasi manusia. Kita bisa bergeser ya, terutama pada hak atas kesehatan di Indonesia. Belum sepenuhnya terpenuhi dengan baik, padahal hak atas kesehatan itu salah satu hak asasi manusia yang dimiliki sejak lahir juga. Terus pemerintah juga wajib menghormati dan melaksanakan hak asasi tersebut. Nah, dikarenakan ketidaktegasan aparat pemerintah dalam mengatur kebijakan, sehingga mengakibatkan sebagian masyarakat itu mengalami sebuah diskriminasi. Salah satu diskriminasi dalam hal kesehatan adalah pemerintah akan memperhatikan biaya tes COVID-19 dan perawatan bagi orang yang terkena COVID-19. Mahalnya biaya yang dikeluarkan tentu menjadi permasalahan bagi masyarakat menengah ke bawah, karena mereka tidak dapat merasakan
pelayanan kesehatan. Seharusnya perlindungan hak atas kesehatan harus merata ke semua lapisan masyarakat dan dapat terjangkau bagi masyarakat miskin. Terus diskriminasi itu juga bukan hanya karena ketidaktegasan pemerintah saja, tapi juga dari masyarakat itu sendiri. Sebagai contoh, orang yang terdeteksi terkena COVID-19 akan mengalami diskriminasi dari masyarakat sekitar. Masyarakat sekitar itu cenderung menjauhi dan memberi sanksi sosial. Hal ini menyebabkan orang yang terkena COVID-19 dianggap aib bagi keluarganya. Terus mahalnya biaya tes COVID-19 dan pengobatannya perlu dikaji ulang agar lebih bisa merata ke seluruh kalangan, baik bagi masyarakat menengah ke atas maupun masyarakat menengah ke bawah. Dengan adanya COVID-19 ini, seharusnya aparat itu lebih bekerja keras dan tegas dalam menangani permasalahannya. Nah, ketegasan ini tuh sangat penting ya bagi kelangsungan hak asasi manusia. Jika tidak tegas dalam mengatasinya, maka akan berakibat pada timbulnya pelanggaran hak asasi manusia. Semakin banyak terjadi genosida, banyak pembunuhan, sehingga kehidupan manusia selanjutnya kurang terjamin. Terus sikap toleransi juga perlu ditegakkan karena dapat mengurangi kasus pelanggaran hak asasi manusia. Nah, buat teman-teman bisa aja nih beropini langsung di kolom komentar konten ini mengenai penegakan hukum dan juga hak asasi manusia di Indonesia ya, khususnya nih lagi gencar-gencarnya COVID-19. Nah, buat kalian silakan aja buat komen di konten ini. Dan itu tadi ya mengenai sedikit opini saya mengenai penegakan hukum dan juga HAM di Indonesia. Semoga opini ini bisa bermanfaat juga buat teman-teman. Terus semoga pandemi di Indonesia segera surut. Dan jangan lupa ya buat teman-teman untuk like, comment, dan subscribe. Terima kasih.